A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pergi ke kali untuk dicukur. Kenapa sulit sekali bersyukur? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah, amma ba'd. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita hari ini masuk di hari buruh. Tanggalnya merah. Artinya yang kerja pada libur. Yang lagi pengen jalan-jalan melaksanakan agendanya. Dan yang pengen untuk bisa kongko-kongko pun juga melakukan pada hari ini. Hari ini adalah hari buruh, di mana pemerintah mengapresiasi buat para pekerja yang senantiasa bekerja siang malam, bahkan sip-sipan. Kalau di perusahaan ada sip pagi, sip siang, sip malam, bahkan sampai sehari full nggak ada matinya tuh perusahaan, pakai sip-sipan. Makanya pemerintah mengapresiasi dengan tanggal merah di hari ini, hari Rabu, tanggal 1 Mei 2024, dengan meliburkan bagi para buruh. Buat guru-guru, buat para PNS, buat siapapun yang berada di Indonesia, hari ini menjadi hari yang menggembirakan karena libur. Tapi mungkin ada yang tidak gembira dengan hari ini. Bagi mereka yang senantiasa masih masuk masih masuk, orang lain libur, ia masuk, mungkin tidak menggembirakan. Kenapa? Karena berbeda aturannya. Dan kebijakan dengan perusahaan itu tergantung otonomi perusahaan. Ada yang orang lain masuk dia libur, ada yang orang lain libur dia masuk. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sejatinya mau libur mau masuk, segala sesuatu tergantung kita dalam menyikapinya. Seperti kemarin kita baru menyaksikan pertarungan antara Indonesia dengan Uzbekistan. Banyak yang menyatakan kecurangan, banyak yang menyatakan melihat bagaimana itu wasitnya tidak artinya berat sebelah, tidak bersahabat dengan Indonesia. Mereka seperti kalau bahasa beritanya itu main sabun dengan Uzbekistan. Ini kerjaannya anak-anak nih, senangnya main sabun. Kalau di WC itu lama main sabun. Dan ternyata di dunia lapangan juga ada bahasanya dengan main sabun antara wasit dengan Uzbekistan. Begitu rumornya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, hari ini kita bersyukur libur. Dan syukur ini adalah sesuatu yang nggak banyak, teman-teman. Kenapa nggak banyak? Karena memang Allah jelasin dalam Al-Quran. Allah nukilkan dalam surat Sabah, surat ke-34, ayat ke-13. Di ujung ayatnya Allah berfirman, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sangat sedikit sekali di antara hamba-hambaku yang mau bersyukur. Nah, teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, emang yang bersyukur itu nggak banyak, karena memang Allah sudah tuliskan kita ini adalah orang yang dikasih akal. Kalau Rasulullah SAW, beliau adalah ahli syukur. Kenapa? Udah dijamin masuk surga. Udah nggak, bahasanya Allah dijamin masuk surga, mau ngapain aja deh di dunia ini, ngapain aja udah jamin masuk surga. Tapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah sampai sholat malam itu kakinya sampai bengkak-bengkak. Sampai Sayyidina Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau melakukan hal seperti itu? Bukankah engkau sudah dijamin masuk surga? Apa jawabannya? Tidak pantaskah jika aku menjadi hamba yang bersyukur? Begitu kata Rasulullah. Ketika istrinya Sayyidina Aisyah bertanya atas apa yang terjadi dengan Rasulullah, sholatnya sampai bengkak-bengkak. Ya kan kalau kita nih orang awam, udah dijamin nih sama Allah masuk surga, ya udah kayaknya di dunia ini kita
ngapain aja udah jelas ada labelnya ahli surga. Tapi ternyata tidak bagi Rasulullah. Justru Rasulullah bersyukur dengan apa yang Allah takdirkan. Cara syukurnya apa? Beliau melakukan ketaatan lebih di antara semuanya. Dan syukur ini ditafsirkan dalam tafsir Al-Jalalain adalah amal yang dilakukan untuk taat padaku. Maka itulah yang disebut dengan syukur kepadaku. Itu tafsir di dalam tafsir Al-Jalalain. Syukur itu adalah amal yang dilakukan untuk taat kepadaku, yaitu Allah. Dan itulah yang disebut dengan syukur kepada Allah. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita hari ini masih bisa menyaksikan kemarin pertarungan Indonesia lawan Uzbekistan. Kemudian juga kemarin nggak jauh sebelumnya bagaimana pertarungan Indonesia menentukan presiden yang akan menahkodai negara kita. Dia di dalamnya sama seperti pertandingan kemarin, ada yang namanya kecurangan yang sampai diadukan ke MK, ada yang melakukan sesuai dengan prosedur dan seterusnya, dan itulah kehidupan. Kita akan selalu dihadapkan dengan kecurangan, kedamaian, pertarungan, dan juga hal-hal yang memang itu akan membuat hidup ini menjadi berwarna. Berwarna karena banyak hal yang banyak hal yang mewarnai kehidupan kita. Karena hidup ini akan berwarna ketika ada yang namanya musuh, ada kawan, ada pertarungan, ada pertempuran, ada pertengkaran, ada kedamaian dan seterusnya. Maka hidup itu akan menjadi berwarna. Coba bayangin, kalau hidup kita flat, warnanya hitam saja, nggak ada warna putih, nggak ada warna kuning, gimana rasanya? Ibarat kata kalau misalkan kita nih tiap hari makannya apa? Ambil yang paling enak. Apa? Misal fried chicken misalkan. Makan tiap hari fried chicken, pagi fried chicken, siang fried chicken, malam fried chicken. Apa rasanya? Udah enggak nikmat buat orang yang hari ini mungkin baru bertemu fried chicken. Wih, keren. Karena biasanya nemu teri. Wah, alhamdulillah fried chicken. Tapi tiap hari berikutnya fried chicken maning. Apa rasanya? Udah gak ada kerennya lagi. Kenapa? Karena dia udah menjadi biasa. Nah, hidup juga jika terus begitu, flat, gak ada warnanya, gak seru. Senang terus, gak ada senang terus bagus. Tapi beda ketika senang itu diselipi dengan kesedihan, dengan kekurangan. Sebagaimana dalam pertarungan kemarin kita menang sebelum berlawan tim Garuda sebelum lawan Uzbekistan, kita begitu senang. Kenapa? Yang tadi dia udah mau kalah dalam adu penalti, ada yang tertahan. Wih, sampai ada videonya yang dia itu semuanya langsung udah Korea yang menang. Kenapa? Karena tidak masuk. Tapi mereka sudah sampai bubar. Udahlah, bubar selesai karena Indonesia kalah. Ternyata dianulir oleh wasit karena kipernya dia bergerak terlebih dahulu sebelum pemain Indonesia menendang, sehingga akhirnya dianulir. Dilakukanlah tendangan ulang, dan tendangan berikutnya ulangnya itu alhamdulillah masuk. Balik lagi tuh ketika wasit anulir ketidakgolan Indonesia itu, semuanya yang nonton tuh balik maning. Dan takdirnya akhirnya pada malam itu Korea yang harus pulang kampung duluan. Nah, teman-temanku yang dirahmati Allah SWT, hidup itu berwarna ketika tadi ada yang namanya warna-warni kehidupan. Ada sedih, ada bahagia, ada malam, ada pagi, ada laki-laki, ada wanita. Maka menjadi berwarna. Oleh karenanya, yuk kita jadikan perbedaan dalam pemilihan kemarin sebagai presiden, jangan sampai kita baku hantam dengan yang memilih 01, 02, 03. Yang menang kata MK ya wis 02 udah menang, selesai, ya sudah, tidak masalah, gak perlu kita menjadi musuhan. Apalagi dalam satu keluarga musuhan dengan ayah, dengan ibu gara-gara beda pilihan.
atau misalkan dengan calon, gara-gara beda pilihan jadi nggak harmonis, sehingga nggak jadi nikahnya. Kenapa? Kamu beda pilihan. Ini salah pemikiran, logikanya abnormal. Karena sejatinya berbeda pilihan itu adalah rahmat. Berbeda pilihan itu adalah rahmat. Karena dengan perbedaan itulah kita akan menjadi semakin nikmat menikmati hidup ini. Sekali lagi, hidup ini perlu warna. Kalau warnanya cuma hitam doang, putih doang, kuning doang, gak ada enaknya. Kita melihat pelangi indah di atas. Kenapa? Warna-warni. Kita lihat balon ada yang warna merah, biru, dan sebagainya. Indah lihatnya. Dan itulah gambaran daripada kehidupan kita. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang senantiasa bersyukur dengan apa yang Allah kasih. Kita doakan mudah-mudahan Garuda kita besok mungkin akan menentukan meskipun kemarin kalah lawan Uzbekistan, mudah-mudahan nanti ketika memperebutkan yang ketiga kita doakan mudah-mudahan menang. Dan kita belajar dari kesalahan kemarin atau dari pertarungan kemarin bahwa hidup ini ada yang kong kali kong gitu ya, kong kali kong. Kalau memang benar main sabun, kita doakan mudah-mudahan dapat hidayah supaya nggak kasih poli kayak waktu di Itali dahulu. Dan semoga kita bisa mengambil hikmah pelajaran dari kejadian itu. Jangan cuma euforia dengan kemenangan sebelumnya dengan Korsel, kemudian kemarin kita menjadi greget banget dengan itu. Ya itulah kehidupan, ada menang ada kalah, bagian daripada pertarungan. Tapi kita harus bisa mengambil hikmah dari itu semua, bahwa sejatinya dengan kekalahan, dengan kemenangan kita menjadi bahagia, dan kita bisa mendapatkan pelajaran besar yang Allah titipkan dalam pertarungan tersebut. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di akhir kata mari kita jadi hamba-hamba yang senang bersyukur dengan apapun yang Allah kasih. Presidennya siapapun, yang penting dia menjadi presiden yang benar-benar bisa mengurus Indonesia ini menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mau 01, 02 atau 03, kalau ada 04 boleh. Dan semoga itu menjadi bagian daripada kehidupan yang Allah takdirkan baik untuk negara kita. Barakallahu fikum, kurang dan lebih mohon dimaafkan. Salam atau sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.